Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, hari ini saya dalam perjalanan menuju Kelapa II. Ditemani itu yang di belakang tuh ada 4 bal kerupuk, ditambah di bagasi ada 3 bal kerupuk. Dan tentu di samping kiri saya ada istri saya tercinta yang menemani. Hari ini kita dalam perjalanan membawakan kerupuk pada reseller kami yang ada di Kelapa II, di mana daerah Bekasi sana ya. Wah, bukan Kelapa II, apa? Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Ya. Sambil menemani perjalanan, saya ingin ngobrol nih, tahu bahwa teman-teman yang mungkin lagi bingung, lagi pikiran menyambut bulan Ramadan, lain dengan kegiatan-kegiatan yang ingin menggunakan momen ini untuk mencari maisha, ya, mencari sumber penghasilan, ya. Mungkin bisa dimulai dengan berjualan. Jualan apa aja yang tentunya halal, ya. Itu yang pertama, ya, tentunya halal. Dan peluang-peluang jualan di momen bulan Ramadan sebenarnya sangat-sangat banyak. Dan itu terbuka lebar, ya. Bisa jualan kurma. Nah, itu di momen Ramadan seperti ini, wah, insya Allah peluangnya sangat besar. Kemudian yang kedua, bisa juga jualan alat-alat sholat, ya, jualan mukena, jualan apa lagi, sajadah, ya, dan juga mungkin jualan-jualan makanan yang bergerak di bidang kuliner. Mungkin bisa jualan menu berbuka atau kue-kue untuk takjil dan lain-lain, ya. Kita bisa saksikan di setiap Ramadan orang berlomba-lomba menyajikan jajanan di sepanjang jalan, ya. Di jalanan penuh tuh orang jualan cendol, orang jualan pisang hijau, orang jualan apa namanya, bubur cenil dan kue-kue basah lainnya, ya. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Bagi teman-teman yang bingung atau lagi kepikiran untuk menambah penghasilan, ya, bisa dimulai dari situ. Nah, tidak perlu memproduksi sendiri, ya. Kalau bingung mau produksi atau mungkin hanya saya mau coba-coba dulu nih. Nah, bisa dimulai dengan melirik teman yang sudah memiliki produk, ya. Misalnya ada temannya yang sudah memiliki produk kopi misalnya, ya, minuman-minuman kekinian. Nah, bisa dimulai dengan meminta meminta produknya untuk kemudian dijual dengan brand teman itu, atau bisa jadi ya minta dengan brand polosan, mau dikasih brand sendiri supaya lebih lebih mewakili ciri khas yang dia inginkan, ya, mungkin bisa seperti itu, ya. Jadi bisa jualan. Atau ada temennya mungkin yang jualan kurma, ya. Kita lihat tuh teman-teman di kiri kanan kita tentu banyak, di friendlist kita juga banyak yang jualan kurma. Nah, coba diteliti satu-satu, mana yang kira-kira penjual sudah level distributor atau minimal agen, ya, agar margin yang bisa didapatkan mungkin lebih besar, ya, lebih baik lah, ya. Nah, cari di friendlist kita tentu banyak tuh teman-teman yang jualan kurma. Bisa dihubungi, dijapri. Terus terang aja, kalau memang tidak punya modal, jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Kalau kita mau mulai bisnis, mau mulai usaha, hilangkan dulu deh itu rasa malu, rasa gengsi, ya. Apalagi mungkin yang mantan karyawan, ya, mantan bangsa karyawan. Nah, itu biasanya untuk memulai usaha, khususnya usaha kecil-kecilan, itu kadang ada rasa gengsi, ada pride yang harus dikorbankan di awal-awal kita ingin memulai usaha, ya. Apalagi orang yang karyawannya mungkin dulu bekas pembesar, ya,
level manager. Nah, begitu dihadapkan dengan pensiun dini atau dihadapkan dengan pilihan harus memulai usaha, kadang bingung dan kadang merasa agak malu, agak gengsi dengan usaha-usaha kecil. Nah, sekali lagi itu dihilangkan dulu, rasa malu coba dihilangkan. Intinya apa, kita coba memulai sesuatu yang memang bukan di dunia kita, mungkin ya, bukan dunia kita mulai, dan tentu kita minta support dari teman-teman. Nah, kalau belum punya modal, terus terang aja hubungi teman yang usaha, yang sudah punya produk itu, kemudian sampaikan bahwa saya ingin jualan tapi terbentur dengan modal, boleh nggak saya jualkan barangnya. Nah, insya Allah dengan dengan komunikasi yang baik, banyak orang yang rela dengan ikhlas membantu. Tidak perlu membayar di awal, ya, bisa mungkin dengan oke lah. Kalau antum orang yang dipercaya, Anda orang yang dipercaya dan orangnya memang baik, insya Allah banyak tuh orang yang akan memberikan, merelakan barangnya dibawa untuk dijual dulu, untuk kemudian nanti dibayar setelah laku, ya. Nah, tapi tentu antum harus tahu diri juga, jangan ngambil barang orang terlalu banyak, tapi harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan perkiraan berapa banyak sih barang yang antum bisa jual. Segitu aja yang antum bisa, yang antum ambil, ya, jangan juga berlebihan, ya. Itu tadi ya. Jadi untuk memulai tidak punya modal bisa pinjam atau cari teman yang sudah punya produk, yang sudah mulai usaha, kemudian daftar, ya, daftar, bisa juga daftar sebagai agen atau reseller, atau bisa mengambil barang untuk kemudian dijualkan, berlaku sebagai agen atau reseller, atau mungkin bisa juga kalau nggak mau ngambil barang bisa sebagai marketer aja, jadi sifatnya sebagai marketer untuk tawar-tawarkan barang, untuk kemudian kalau ada yang berminat baru ambil pada teman yang punya produk tadi, ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran dan ingin juga merasakan, ya, jualan kerupuk seperti yang kami sudah lakukan beberapa tahun belakangan, nah, bisa juga tuh hubungi kami, Anda bisa di inbox atau ke Ustadz Teguh, Facebooknya itu Teguh Kurniawan, atau juga bisa ke saudara kami yang ada di Jogja yaitu Iksan, atau saudara kami yang ada di Pekanbaru, juragan kerupuk Kemplang Kitonian, yaitu Akhi Gofur, ya. Nanti bisa lihat di friend di sana banyak tuh, ya, bisa langsung hubungi siapa saja. Intinya kita coba bekerja sama tahun, mengambil jalan ikhtiar jualan, salah satunya jualan kerupuk seperti yang saya jalankan sekarang ini. Karena apa? Jualan kerupuk itu istimewa, ya. Istimewanya di mana? Satu, nah, kalau mulai jualan kerupuk kita tidak perlu masak, tidak perlu pagi-pagi bangun kemudian ke pasar berjubel dengan orang-orang di sana memilih bahan baku, tidak perlu. Kemudian tidak perlu juga mengolah, ya, karena barangnya sudah jadi. Jadi tidak direpotkan dengan olahan-olahan memasak di dapur, ya, karena kerupuknya sudah jadi, sudah matang, tinggal makan, ya, tinggal jual. Tinggal jual. Kemudian kalaupun misalnya saat dijual ternyata tidak laku semua, ya, itu masih bisa dijual di hari berikutnya. Nah, karena kerupuk-kerupuk seperti ini alhamdulillah selama packagingnya bagus, tidak kemasukan angin, ya, tidak kena sinar matahari langsung, nah, insya Allah aman, bisa sampai 2 bulan, ya, aman lah insya Allah. Nah, itu keuntungannya kalau jual kerupuk. Nah, ya memang bendanya jualannya jualan ringan, tapi kalau soal soal margin, nah, jangan ditanya, insya Allah lebih menggiurkan, ya. Kalau kita bisa bandingkan antara effort dengan keuntungannya, waduh, ini bisnis yang sebenarnya lumayan menjanjikan, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen ikutan jualan kerupuk, khususnya kerupuk Kemplang Kitonian, silahkan drop message in inbox, ya. Silahkan kirim
bisa komen atau juga nanti bisa DM ke Ane ya, seperti itu ya. Nah, jualan kerupuk itu ada beberapa macam tuh, ada beberapa cara nih ya. Kalau teman-teman reseller kami itu biasanya jualannya modelnya ngelapat. Jualannya ngelapat, cari titik-titik keramaian. Titik-titik keramaian yang paling menjanjikan itu pertama adalah di lokasi-lokasi Car Free Day. Tempat-tempat orang berkumpul untuk berolahraga. Kemudian di lokasi-lokasi pasar senggol atau di pasar-pasar tradisional ya. Tidak perlu menyewa kios yang mahal, tidak perlu, tapi cukup dengan modal meja lipat, digelar, taruh kerupuk di atasnya, dan mungkin timbangan, udah selesai. Kita sudah bisa menjajakan dagangan kerupuk kita. Nah, sangat simpel ya. Biasanya sih kalau untuk daerah-daerah lokasi-lokasi keramaian seperti di stadion, di pasar, itu biasanya ada pengelolanya ya, penanggung jawab dalam tanda kutip loh. Ya, ada ormas-ormas yang memang sudah bertanggung jawab mengelola tempat-tempat lapak bagi para pedagang. Kisaran bayaran untuk satu lapak biasanya itu kisaran antara 20.000 sekali jualan sampai 50.000 ya. Kalau tempatnya tempat yang betul-betul prospek bagus seperti di stadion, biasanya selain biaya kebersihan yang diminta sekali jualan, biasanya juga ada semacam biaya untuk ngetek tempat jualan ya. Biaya beli lapak, beli tapi dalam artian tidak memiliki ya, hanya sekedar diketahui bahwa kita jualan di situ. Nah, biasanya kalau seperti itu adalah tempat-tempat yang memang bagus, rame, dan jualan di situ sangat menguntungkan. Biasanya harganya bisa bervariasi antara 200 sampai dengan 500.000 ya. Bahkan yang di sini di pasar Pondok Gede ya, sekitar Pondok Gede itu apa namanya, Pondok Gede Square apa yang di situ tadi, Pondok Gede itu kisaran Pondok Gede situ, pasar itu ya kan ada mallnya tuh. Nah, di situ depan di pinggir jalan itu bayarnya malah 600.000 per bulan ya, per bulan dia minta. Memang itu termasuk sangat mahal, tapi setelah kita sempat komunikasi, ngobrol-ngobrol sama penjual, salah satu penjual pedagang yang ada di situ, waktu itu saya tanya penjual teh liang ya, penjual pedagang teh liang itu hanya 5.000 per gelas, tapi dia membayar sewa tempat di situ, padahal hanya gerobak, nggak ada tempat, nggak ada apa, nggak ada tenda, hanya sekedar dia mangkal dengan gerobaknya, dia bayar 600.000. Tapi dia berani, karena memang setelah dia jalani ternyata masih nutup dan menguntungkan. Bahkan dia cerita kalau punya beberapa titik gerobak itu sama teman-temannya ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman juga mau jualan kerupuk atau mau jualan apa aja, bisa dimulai dengan cara ngelapak ya. Nah, kembali lagi, jualan kerupuk seperti yang sudah dijalankan oleh teman-teman ya, itu satu tadi dengan cara ngelapat. Kemudian yang kedua dengan jualan online. Nah, gimana caranya ya? Cukup jualan, tawarkan kerupuk, foto, kemudian tawarkan kepada teman-teman, ini ada saya kerupuk Palembang asli loh, asli diolah dari Palembang, dikirim dari sana. Nah, ini saya jual. Kita biasanya packingannya itu per 100 gram. Harga ecerannya 10.000 ya. Jadi harga ecerannya 10.000. Jualan apa namanya, kalau untuk reseller biasanya kita syaratkan belinya per bal. Nah, kalau per bal itu harganya, ini belok mana kita? Kembali lagi ya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi ya? Per bal.
reseller, untuk reseller ada harga spesial, harga khusus ya. Kalau misalnya tadi saya katakan kita jualnya eceran 10.000 per 100 gram ya, artinya dalam 1 kilo bisa mendapatkan 100.000. Adapun kalau misalnya teman-teman yang mau menjadi reseller belinya per bal, itu minimal sekitar 20 kilo dengan harga, dengan range margin yang kita berikan sampai 40% ya. Nah, sungguh menarik bukan? Iya, menarik. Dan alhamdulillah bisa dikatakan pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang mencoba di awal nih kerupuknya, itu mereka bilang, wah ini kerupuknya ajib nih, enak nih kerupuknya nih. Nah, kita bukannya mau menyombongkan diri, mau menyombongkan produk kita keren, bukan. Tapi memang kita ingin memberitahu bahwa kalau bicara kerupuk itu ada kerupuk yang murah tuh ya, kerupuk yang murah, kemudian ada yang standar dan ada yang super. Nah, alhamdulillah kalau Kitonian nih mainnya memang di kerupuk super ya, mainnya di kerupuk super. Jadi kalau misalnya merasakan mencicipi kriuknya, renyahnya dan rasa ikannya, alhamdulillah rata-rata sih bisa dikatakan ya, kalau PD-PD yang saya bilang 90% mengatakan wah ini enak nih, beda ya. Insya Allah memang seperti itu ya, Insya Allah memang seperti itu. Kalaupun Anda tidak percaya, tidak yakin, boleh silahkan main ke Burane, silahkan di sana ada kerupuk kemplang Kitonian, atau main ke Sambal de Kebuli di Depok, di sana juga ada tuh. Tapi kemarin terakhir sih sudah habis, minta stok lagi, cuman Anda belum sempat ke sana untuk bawain ya. Kemudian di mana lagi ya? Ada juga di mana lagi? Hah? Nggak ada. Ada di Tangerang, dekat komplek Pilot. Di sana juga ada. Kemudian ada juga di Beji Depok. Kemudian ada di Citayam. Di Citayam. Oh ini nih, yang di Citayam tuh alhamdulillah ya, teman yang jualan situ sebelum pandemi di stadion apa sih lagi namanya itu yang di Citayam ya, ada lupa. Di situ di stadion itu dia sekali jualan untuk pagi doang tuh, alhamdulillah lakunya antara 20 sampai 30 kilo. Dia sampai harus bolak-balik tuh, dibantu oleh bapaknya tuh bolak-balik naik motor untuk ngambil stok di rumahnya, kemudian jualan lagi, habis tuh ambil lagi, sampai kisaran 20 sampai 30 kilo tuh sekali jualan ya. Padahal tadi yang seperti saya katakan bisa dihitung sendiri, dikira-kira tuh dengan margin sekitar 40% ya, bisa dihitung lah ya, bisa kebayang kira-kira berapa sehari yang dia dapatkan. Tapi soal margin itu hal kedua lah ya. Intinya adalah ya bagaimana kita berikhtiar sebaik apapun, jualan apapun selama itu halal, dan juga prinsipnya adalah membantu ya. Karena yang namanya dagang itu sebenarnya prinsipnya adalah membantu orang yang mencari solusi atas masalahnya. Kalau kerupuk ini masalahnya apa ya? Masalahnya dia pengen ngemil yang kriuk, yang enak. Kita kasih, ini ada nih solusinya. Coba deh kerupuk kemplang Kitonian. Begitu dia rasa dan setuju, oke. Nah, insya Allah gayung bersambut tuh. Bisnisnya bisa, ya apa namanya, jualannya bisa oke. Karena katanya yang namanya bisnis, prinsip pertamanya harus apa? Harus menjadi bagian dari solusi sebuah masalah. Nah, itu baru. Kalau jualannya, produknya bukan solusi, maka itu agak berat tuh jualannya. Agak berat tuh jualannya. Ya. Kiranya udah mendekati tujuan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Sedikit cerita-cerita sambil ngobrol menemani perjalanan saya. Ya. Terima kasih atensi dari teman-teman, sobat online dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Siron melaporkan dari jalanan bersama kerupuk kemplang Kitonian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.